Kata sebuah teori, untuk menjadi ahli di dalam sebuah bidang, kita hanya butuh waktu 10.000 jam. Artinya, jika kita bekerja seminggu 45 jam, maka hanya butuh waktu 5 tahun. Jadi, kalau lebih dari 5 tahun tidak ada peningkatan karir atau hasil, pasti ada yang salah, abang-abangku. Saya ingat banget ucapan seorang yang bijak. Memang penting menilai seseorang dari gagasannya atau dari idenya. Tapi lebih penting dari apa yang dilakukannya. Apa yang kita capai hari ini sejatinya akumulasi dari apa yang kita lakukan di masa lalu. Dan apa yang akan dicapai di masa depan tergantung dari apa yang kita lakukan hari ini. Langkah-langkah kita menentukan siapa kita sebenarnya. Abang-abangku, sungguh beruntunglah kita yang mau dengan tekun dan sabar untuk selalu belajar dan tidak pernah putus asa. Selalu berharap untuk bisa sukses, tentunya dengan proses yang cukup panjang. Kita untuk bisa ahli dalam suatu bisnis atau usaha butuh waktu yang cukup lama. Dibutuhkan 10.000 jam untuk bisa benar-benar ahli. Tapi itu juga tidak menjamin keberhasilan loh abang-abangku. Rata-rata butuh waktu 10.000 jam. Tinggal kita bagi saja untuk bisa mencapai 10.000 jam. Butuh berapa lama nih kita bisa mahir dan ahli di bidangnya. Abang-abangku, saya ingin bercerita sedikit. Kalau mau didengarkan silakan, jika tidak silakan di skip aja video ini. Cerita mengenai diri saya masuk ke dunia pertradingan. Saya masuk ke dunia pertradingan itu dari 2010. Umur saya 30 tahunan. Sekarang sudah 2023, sudah kepala 4. Di awal-awal saya masuk, saya sebagai pemula seperti abang-abangku yang baru tahu. Ya seperti seorang pemula abang-abangku. Pertama kali saya masuk di forex market. Di forex market tersebut, ya seperti seorang pemula, saya coba-coba. Saya deposit $10, bisa menghasilkan $10. Wah, enak juga nih bos. Enak banget cari duit. Di situ saya masih bekerja abang-abangku ya. $10 dapat $10. Wah, keren juga nih. Enak banget nih kalau begini. Ya, akhirnya dengan PD-nya, dengan percaya dirinya, lotnya saya gedekan gitu. Tahunnya mencret. Jong habis. Seperti seorang pemula, bahkan yang sudah pengalaman. Kalau menang itu ketagihan, kalau kalah itu penasaran. Deposit lagi bos. Dari gaji saya dapatkan gaji, saya dapatkan insentif. Deposit lagi $20. Tidak bertahan lama, jong lagi, mencret lagi bos. Penasaran lagi bos, depo lagi $50. Jong lagi bos, tidak bertahan lama, paling lama 1 minggu. Di situ saya belajar. Akhirnya saya mengenal, selain forex market, saya mengenal binary. Pertama kali saya mengenal namanya Beton Market atau sekarang binary.com. Sekarang juga sudah berubah lagi namanya menjadi Deriv. Mungkin abang-abangku sudah tahu, apalagi orang-orang lama. Ya. Saya coba, ya seperti pada umumnya, saya deposit dulu $10. Open $1. Wah enak nih gitu, ya kan? Sama seperti pada umumnya pemula. Untung bisa menghasilkan $20, $30. Percaya diri, jong lagi bos. Jong lagi bos. Habis lagi. Penasaran lagi. Deposit lagi. Di situ saya mulai berpikir, kenapa sih gue loss? Pasti abang-abang tahu, karena serakah. Abang-abang tahu kenapa di broker dikasih modal akun virtual, akun demo yang cukup besar. Di akun demo kita bisa profit, tapi kenapa di akun real kita jong? Karena di akun demo broker tahu dikasih modal yang gede, $10.000 atau $1.000. Di demo kita tidak punya beban, kita bisa profit, sedangkan di real deposit kita tidak sama dengan di demo. Karena kita manusia, kita bisa loss juga. Kadang-kadang kita bisa loss yang beruntun begitu. Tapi dengan di backup modal, akhirnya bisa terrecovery dan tanpa beban. Di situ saya mulai belajar dan belajar dan belajar. Saya merubah kesalahan-kesalahan saya. Saya mulai mempunyai pikiran bahwa saya harus realistis, bukan analisa saya yang salah, tetapi cara saya yang salah. Dari risiko yang tidak saya batasi. Seperti saya sudah bilang di video-video saya sebelumnya, risiko itu adalah sebagai rem kita, kendaraan kita. Kendaraan tidak punya rem, bisa blong dan ke bawah
15-an, itu yang saya alami. Berjalannya waktu di binary.com belum ada itu yang namanya platform Binomo, platform Olimtrade, IQ Option, Quotek, belum ada bos. Belum ada bos. Dan platformnya juga masih sangat sederhana untuk abang-abang tahu yang binary.com. Berjalan waktu, singkat cerita, ini udah 8 menit bacotnya. Bersingkat cerita, di tahun 2016 saya kenal dengan Pak Bambang pribadi, Pak BP saya bilangnya. Dia mengenalkan saya Julu Trade abang-abangku. Kalau abang-abangku belum tahu, nanti saya kasih tahu. Yang terkenal sekarang itu MQL5 kalau di forex market ya. Yang trading forex pasti tahu MQL5. Yeah. Julu Trade. Singkat cerita abang-abangku, saya dikenalkan platform Julu Trade. Di Julu Trade itu dia mempertemukan antara investor dengan trader, begitu abang-abangku, seperti di MQL5. Seperti ini abang-abangku. Saya masih punya screenshotnya di tahun 2016. Ini dia. Platformnya julutrade.com. Abang-abangku kalau mau searching di Google, ketik aja julutrade.com akan muncul. Di tahun 2016 itu ada 2 platform di sini. Ada forex di sini, ada binary option. Saya di forex tidak beruntung abang-abangku, tapi Pak BP beruntung. Tapi di binary dia tidak beruntung, karena tergantung hoki juga, ya enggak? Jadi di forex dan binary option, Julu Trade ini adalah penyedia antara mempertemukan antara seorang trader dengan investor. Kalau Anda tidak bisa trading, Anda sebagai investor. Kalau Anda bisa trading, Anda sebagai signal provider. Di MQL5 juga sama ya, mempertemukan investor dengan trader. Tapi saya tidak di MQL5, tapi saya di Julu Trade. Karena saya tadinya masih awam, saya dikasih tahu sama Pak BP, Mas, gabung aja di Julu Trade performanya. Di forex saya main trade, karena kenapa? Di forex itu di saat saya open posisi, lebih banyak tidak tenang. Karena ada floating, baik floating plus maupun floating minus. Ada plus dan minusnya. Pokoknya, baik di forex maupun di binary option selalu ada plus dan minusnya. Di forex di saat kita opennya benar, kita bisa mendapatkan ratusan pip. Tapi kalau opennya salah, bisa minus puluhan pip, bahkan sampai ratusan pip. Memang ada SL dan TP, ada stop loss dan take profit. Pernah saya merasa sakit hati di saat saya TP 30 pip, 29 pip, dia terjun bebas. Selisih 1 pip. Akhirnya terkena stop loss saya. Lalu saya turunkan TP saya. Pernah saya hanya 7 pip, 6 pip turun lagi. Kena stop loss saya. Lalu yang kedua, saya lebih tidak tenang untuk tidur. Dikit-dikit saya buka HP. Saya buka MT4-nya. Lihat, sudah plus atau minus? Sudah plus atau minus? Ya ini untuk diri saya pribadi. Ya mungkin di luar sana ada bagus di forex-nya. Silakan. Tapi saya, passion saya, ada hokinya di binary option. Di mana saya membuat akun di binary option. Dan kalau abang-abangku lihat di sini, ini adalah akun saya. Saya masih menyimpan untungnya screenshotnya. Namanya saya Safe Investment. Hanya orang Indonesia lihat benderanya di sini. Di sini ada bendera mana nih? Pokoknya ada orang Spanyol, ada orang mana ini Spanyol kalau nggak salah, ini Meksiko, banyak lah itu. Cuman sekarang di Julu Trade sudah tidak ada yang binary option. Adanya hanya forex saja. Kalau abang-abangku ingin coba, silakan ketik aja di Google julutrade.com. Kalau nggak bisa, biasanya pakai VPN. Kalau dulu tidak pakai VPN, ya. Sekarang mungkin ada yang pakai VPN, ada yang tidak pakai VPN. Silakan aja abang-abangku, tapi itu hanya forex. Kenapa akhirnya dia menutup binary option? Karena banyak sekali broker nakal. Ya tidak hanya di binary option saja, di forex juga ada. Ada broker, yang satu broker onshore, ada juga broker offshore. Onshore dan offshore. Onshore itu broker yang diregulasi. Offshore broker bandar. Kalau bahasa kasar itu broker bandar. Dia diregulasi tapi yang tidak ketat. Kalau di Amerika tuh CFTC. Kalau di Australia itu regulasinya ASIC. Kalau di Inggris tuh FCA. Kalau di Indonesia itu Bapeti. Tapi kalau yang offshore itu Mauritius. Terus pokoknya di kepulauan kayak kepulauan Karibia, terus Bahama, pokoknya kepulauan-kepulauan kecil lah gitu ya. Dia diregulasi tapi tidak ketat, tidak seperti broker onshore yang regulasinya ketat. Binary option hanya satu yang diregulasi ketat, yaitu di Amerika, namanya broker binary option NADEX kalau nggak salah. NADEX.
Tapi hanya untuk orang Amerika saja. Untuk orang luar tidak bisa bergabung, apalagi orang kita. Jadi hanya untuk orang-orang yang berwarga negara Amerika, yaitu broker Nadek, dia diregulasi CFTC. Ya kalau di sini tuh seperti Bapeti, tapi hanya untuk orang Amerika. Nah, karena saya passionnya di binary option, saya pengen daftar di Amerika, karena saya bukan warga negara Amerika, nggak bisa dong. Iya. Menurut saya, baik broker bandar atau bukan broker bandar, memang kalau kita suruh memilih pastinya broker yang tidak bandar, yang onshore ya, bukan offshore. Tapi karena tidak ada, berarti mau tidak mau, saya akan mencari mana broker yang benar-benar lebih bagus dibandingkan broker yang lain. Tiap broker pasti ada plus dan minusnya. Karena broker onshore, broker yang regulasi, pertama, biasanya komisinya lebih besar. Untuk depositnya lebih besar. Kalau di forex itu lotnya minimal lot mini 0,1, tidak bisa 0,01 karena cut regulasinya. Kalau broker onshore dia bisa 0,01, kedua dia depositnya bisa lebih kecil, ketiga banyak sekali bonus-bonusnya seperti itu. Nah di Indonesia untuk broker forex hanya baru satu, MIF kalau nggak salah, dia bisa deposit 500.000 dengan lot 0,01. Tetapi komisinya kalau agak besar juga ya. Saya cek itu satu lot itu $10 kalau tidak salah. Termasuk besar karena umumnya itu standarnya 5 sampai dengan $7 per satu lot kalau di forex market. Sedangkan broker offshore ya, itu komisinya lebih kecil karena seorang trader pastinya mencari yang komisinya kecil, spreadnya juga kecil. Nah itu abang-abangku, saya kan nggak bisa ya abang-abangku ya, saya sukanya trading di binary option tapi saya dipaksa suruh forex, nggak bisa abang-abangku, nggak bisa. Orang saya sukanya di binary option, style saya maunya di saat saya open baik untung maupun rugi ya sudah, kalau rugi ya sudah saya tidurnya, kalau udah rugi mau gimana, nggak kepikiran terus, itu saya gitu loh. Meskipun di forex tinggal pasang SL pasang TP ya, tetapi namanya manusia bos, memang tidak usah dilihat, biarkan saja gitu ya, nggak bisa bos, pasti lu ujungnya ngelihat gitu. Ya mungkin dia hokinya di situ, dia berhasilnya di forex ya silakan dijalankan di forex. Tapi ada yang berhasilnya di binary option ya silakan. Memang di binary option saya sukanya kenapa? Di saat kita open kita sudah tahu berapa resiko saya. Resiko saya misalnya 1 juta. Ya udah, tinggal saya bagi 1 juta berapa kali saya open posisi gitu. Memang kalau di forex bisa berlipat-lipat hasilnya. Tapi jangan salah, ruginya juga bisa berlipat karena dia bergantung dari pip. Di saat saya open satu lot dia turun 10 pip, berarti udah kalau satu lotnya 100.000 menjadi 1 juta. Nah kalau di binary option resiko saya 1 juta, saya bisa open berkali-kali. Maksudnya berkali-kali, maksudnya gini, saya buat 1 juta, saya breakdown dulu, saya bagi open pertama 100.000, 200.000 misalnya seperti itu. Di saat di satu aset ini saya mengalami kerugian, saya pindah ke aset lain, saya open 200.000 di aset lain. Oh di sini juga rugi, saya pindah ke aset lain. Style saya di situ gitu loh. Nah di sini abang-abangku ya, dimana saya bisa juara 1 di Zulu Trade. Kalau abang-abangku lihat di sini, kalau abang lihat ini 2016 ya, lihat status update saya 2016. Follower saya ada 1261. Lalu kalau kita update lagi di sini naik follower saya menjadi 1329 dan modal yang ikut saya itu ada $300.000 atau di sini $336.000. Kalau sekarang di kurs dolar itu rupiah itu 4,5 miliar kalau 15.000. Saya masuk peringkat 1. Dan komisi saya sebagai signal provider per satu open posisi itu $50. Kalau saya open 10 kali dalam satu hari berarti udah $500. Yang ikut saya 1000, ini di sini udah 1568 abang-abangku, 1568 follower. Modal yang terkumpul tuh 336.000. Saya tidak megang uangnya, saya hanya sebagai signal provider. Mereka mengcopy trading saya dan saya dapat komisi per satu open posisi itu $50. Ya nggak langsung $50 kan, saya ada track recordnya abang-abangku ya. Track record saya di sini 17 week atau 4,5 bulan. Karir saya 4,5 bulan. Standar lihat kalau kamu lihat di sini, seret naiknya juga ya. Gitu. Ada track recordnya abang-abang, ada. Dunia pertradingan jadi hancur sekarang ini karena banyak sekali yang baru bisa trading 3 bulan udah sosokan jadi mentor, baru bisa trading 5 bulan udah sosokan jadi master, baru trading 1 tahun udah sosokan jadi mentor. Makanya dunia pertradingan jadi hancur. Selain ada kasus robot trading,
Robot trading nggak salah. Yang salahnya karena dia menggunakan skema Ponzi. Jadi tidak ditradingkan. Dia membayar member get member. Harus mencari member deposit dia untuk bayar member yang awal. Tidak dijalankan. Dan dia memberikan kepastian bahwa akan untung sekian. Nah, celakanya di saat membernya sudah tidak ada member, matilah. Member yang pertama, kedua udah nggak dapat bayaran lagi, gitu. Ya nggak? Lalu banyak sekali juga nih, banyak sekali mentor-mentor sesat gitu. Lalu flexing sana, flexing sini. Akhirnya kita yang benar-benar trader kena imbasnya, bos. Karena orang awam nggak tahu. Benar kata orang bijak. Satu kertas putih, ada satu noda hitam di tengah yang dilihat noda hitamnya. Kertas putih yang di pinggirnya tidak kelihatan, tidak dilihat. Yang dilihat cuma yang hitamnya. Satu kesalahan, akhirnya imbas semuanya. Dunia saham terkena, dunia perforekan terkena. Nah, binary option memang tidak diregulasi di Indonesia. Bukan berarti dia tidak membayar. Dia membayar. Nah, binary option memang broker bandar, tapi bukan berarti bandar tidak membayar. Karena di broker forex juga banyak broker bandar, tapi bukan berarti dia tidak membayar kan? Membayar juga gitu loh. Broker forex apakah ada yang curang? Ada curang. Binary ada yang curang? Ada yang curang. Maka disitulah kita benar-benar memilih yang menurut hati kita. Lalu disiasati. Kalau saya ini tahu nih broker bandar nih. Ini broker bandar. Saya deposit misalnya 100 juta. Terus saya sudah untung 200 juta gitu. Terus ditarik semua 200 juta. Ya boleh. Tapi si broker akan berpikir, ini jangan-jangan udah nggak trading lagi nih bos. Nggak trading lagi. Akhirnya dilama-lamain penarikannya. Tapi kalau kita tariknya dibagi, misal kita udah untung nih 100 juta, dari deposit 100 juta, untung 100 juta, tariknya 25 juta dulu, nanti tarik lagi 25 juta lagi. Broker akan berpikir, ini orang masih jalan. Dan pastinya di broker itu kan ada status-statusnya. Di forex juga ada status-statusnya, ada VIP, ada yang pro maupun yang standar. Pastinya diutamakan yang VIP dulu. Yang VIP standar, yang pro baru yang standar. Yang VIP biasanya dapat kelebihan-kelebihannya. Sama kalau kita nabung di bank, ada nasabah prioritas, ada nasabah biasa. Pastinya kalau nasabah prioritas diutamakan. Tapi kalau nasabah biasa, ya seperti pada umumnya. Ya di broker juga sama. Baik broker forex, broker saham, atau broker binary, itu sama. Karena di broker ini kita kan ada broker bandar, ada broker non bandar atau non daily index ya, bahasa Inggrisnya gitu ya, bahasa kerennya. Kita siasat tariknya secukupnya aja. Akhirnya tergantung mana sih? Tergantung dari pengendalian kita kan. Ada yang bilang, tarik aja dulu semua supaya tangannya nggak gatal. Sebelum tangan gatal atau tidak itu kan tergantung kita. Kalau kita memang merasa nggak bisa menahan diri, nggak akan gatal. Tarik dulu semua, deposit apa sama aja kan, sama aja bohong kan, bolak balik aja gitu loh. Malah kita bisa kena cas juga gitu loh. Ini untuk yang di Julu Trade, abang-abang kalau mau ikut di forex bisa loh. Silakan aja, ketik aja di Google Julu Trade. Tapi udah nggak ada yang binary optionnya, adanya yang forex. Nah, kembali lagi, dunia perindustrian trading jadi hancur ya karena banyak banget mentor abal-abal, mentor sesat yang baru mulai udah sosokan udah jadi mentor gitu. Sampai sekarang pun saya nggak mau loh disebut jadi mentor, itu nggak mau karena saya masih banyak kekurangannya. Meskipun orang-orang bilang saya mentor, enggak, saya nggak mau nyebut diri saya mentor karena saya masih banyak kekurangannya gitu loh ya. Udah bisa ngajar ini baru profit 3 bulan, bisa nggak tunjukin track recordnya? Tunjukin track recordnya. Saya tunjukin kok. Abang-abang bisa lihat di analitik saya, sudah saya tunjukin, lihat di video saya sebelumnya. Abang bisa lihat di playlist YouTube saya, itu perjalanan jurnal trading saya. Yang lain coba tunjukin analitiknya, tunjukin track recordnya. Berani nggak dia live? Karena banyak mentor sesat lalu diiming-imingi dengan profit instan, akhirnya banyak lah yang terbuai karena pengetahuan orang-orang kita itu belum jauh. Pengetahuannya belum jauh, belum paham, pengen dapatnya instan. Nah, itulah kelemahan orang-orang kita karena pengetahuannya kurang, lalu dikemas dengan iming-iming sekian, akhirnya mereka tergiur. Jadi kalau Anda ingin konsisten, idealnya ya, jika Anda modalnya 10 juta, per bulannya itu 1 juta, masih masuk akal dan realistis 10%. Kalau Anda ingin bergaji 10 juta per bulan, modalnya 100 juta. Kalau Anda ingin bergaji 20 juta sebulan, modalnya 200 juta. Pokoknya range itu 10 sampai dengan 20% gitu loh. Itu masih masuk realis masuk akal per bulan, tidak per hari loh abang-abangku ya. Gitu. Lalu
Ada juga yang bertanya, yang ini, Bang mau tanya gimana caranya bisa, ini pas saya lagi live ya, live trading, dia di komentar, Bang mau nanya gimana caranya bisa WD ke bank lokal sama ke toko kripto, kan katanya saldonya ditarik ke akun yang betul. Jadi kalau Anda ingin tarik ke US Tether atau Anda ingin tarik ke BUSD atau Anda ingin tarik ke Bitcoin gitu, depositnya harus sesuai dengan penarikannya. Jadi kalau Anda deposit pakai USD Tether, nanti penarikan USD Tether. Terus Anda ingin booknya dua nih, kayak saya nih, saya pakai USD Tether sama debit instan. Ya saya deposit pakai debit instan, lalu saya deposit juga pakai USD Tether. Gitu, misalnya gini contohnya, ini deposit ya. Anda mau pakai debit instan, maka depositnya harus pakai ini yang ada di sini ya, CMB, Mandiri, BNI begitu. Lalu Anda mau pakai koin misalnya gitu ya, mau pakai depositnya pakai BTC. Nah, tapi Anda harus punya akun. Kalau di Indonesia itu Indodax yang terbesar. Lalu toko kripto ada Thrift, dia sudah regulasi juga di Indonesia. Kalau yang internasional itu Binance. Ya tinggal Anda buat saja. Kalau saya di Indodax di Indonesia karena itu exchange terbesar di Indonesia. Kalau di dunia itu Binance, itu nomor satunya. Saya juga punya di Binance. Atau Anda bisa pakai toko kripto atau pakai Thrift. Nah, lihat. Kalau kita pakai US Tether, kalau di Indodax itu terkena komisi $2 kalau kita pakai yang TRC20. Kalau yang BEP 20 itu $1. Nah, kalau ya pakai yang BUSD itu 0 komisi. Jadi kalau Anda misalnya mau deposit, misalnya ini BEP 20, $10 ya kan, minimal $10. Anda harus di sininya tetap $10, tapi di Indodax-nya $11. Di Indodax itu ada penyetoran dan penarikan. Kalau penyetoran, Kotek kirim ke Indodax Anda, ke Indodax kita. Tapi kalau penarikan, kita kirim ke Kotek. Ingat itu kalau di toko kripto saya nggak tahu karena saya nggak punya di toko kripto. Jadi ada komisi, dilihat dulu di bawahnya. Kalau ini Indodax sekarang ini lagi ada promo untuk yang BUSD. BUSD ini $10. Kita misalnya deposit $10, kita juga kirim dari Indodax ke Quoteknya $10. Jadi kita harus dari bank kita buka rekening, buka akun dulu, bikin akun dulu di Indodax atau toko kripto atau di Thrift gitu ya, atau di Binance gitu. Lalu deposit pakai transfer bank atau pakai GoPay, OVO atau Dana, pakai virtual account gitu. Setelah itu Anda beli koin mana nih yang mau Anda beli, misalnya BUSD. Anda beli nih dari rupiah ditukar dulu ke BUSD misalnya $10. Lihat dulu di bawahnya, dibaca dulu. Kalau 0 komisi berarti tidak ada komisi. Toko kripto atau Thrift Anda bisa lihat, cek mana yang lebih murah gitu. Nah, kalau di Indodax ini yang untuk BUSD itu 0 komisi. Jadi Indodax tidak minta komisinya, tapi tetap terkena pajak 0,51% kalau nggak salah. Itu pajaknya masuk ke pajak ke negara gitu. Jadi Indodax bayar, kita sudah bayar pajak karena kita sudah membeli koinnya gitu. Di situ teman-teman, kalau 0 ya berarti Anda kirim ke Koteknya, ke penarikannya itu ke Kotek itu $10. Tapi kalau Anda misalnya depositnya pakai USD Tether, Anda kirim dari Indodaxnya $11. Supaya nanti Indodax tarik $1, kirim masuk Kotek $10. Jangan $10. Karena nanti Indodax motong. $1 kirimnya $9, ada yang nggak masuk. Kan karena Anda pengajuannya $10 gitu ya. Jadi dibaca dulu di saat Anda mau deposit, misalnya pakai USD Tether versi BEP 20 misalnya, dibaca nih keterangannya gimana. Perhatian, alamat ini hanya untuk transfer BEP 20. Lihat jaringannya BEP 20, jangan TRC 20 karena Anda pakai BEP 20. Kalau salah jaringan ya nggak akan masuk gitu. Nah, misalnya Binance BUSD juga sama, BEP 20, pakai BEP 20 gitu abang-abangku. Nah, abang-abangku, ada juga yang bilang, Om, gue udah tarik nih pakai debit instan, kenapa lama? Bisa jadi cadangan uang rupiahnya di Kotek lagi menipis, bos. Jadinya ditunda. Agak lama nih, karena mungkin cadangannya uang rupiahnya lagi tipis. Kan Kotek ini broker luar ya. Kebanyakan orang luar itu pakai USD Tether, pakai BUSD. Cadangannya dia BUSD banyak. Di saat kita tarik pakai BUSD atau kita pakai USD Tether, cepat masuknya karena dia punya cadangan. Sedangkan di Indonesia mungkin cadangan rupiahnya sedikit, dia belum melakukan penukaran atau ada yang lagi narik besar gitu loh. Jadi ditunda dulu sampai dia ada cadangan dulu rupiah gitu abang-abangku. Ada yang cepat, ada yang lama gitu loh. Jadi ya tergantung kuoteknya gitu. Tapi kalau mau cepat ya pakai USD Tether. Karena kan ada dari Brazil, ada dari Mesir kalau abang-abangku lihat di sini. Ya, di terbaik di sini.
Nih ada yang dari India, ada yang dari Brazil, ada yang dari Turki, ada yang dari Uni Emirat Arab. Dia pakai USD Tether atau dia pakai Bitcoin atau dia pakai BUSD. Jadi cadangannya banyak. Bisa kita melakukan penarikan, dia cepat masuknya. Kalau nggak ada cadangannya kan ditunda dulu sampai ada uang masuk yang rupiah atau dia tukar dulu. Begitu, abang-abangku. Ya, jadi paham nih. Mungkin ini udah panjang, saya nggak trading, tapi saya hanya memberikan sharing-sharing di sini. Kalau sekiranya tidak bermanfaat, ya di skip aja abang-abangku ya. Karena yang terakhir itu saya trading tanggal 1 April yang live streaming, abang-abangku bisa lihat ya di live streaming saya gitu ya. Oke abang-abangku, sampai ketemu lagi di jurnal trading saya selanjutnya. Mungkin nanti malam saya akan live streaming, cuman saya tidak tahu jam berapa. Diklik aja loncengnya kalau pas lagi saya update begitu, abang-abangku. Ya, jadi saya ikut karena kalau suruh saya jam segini saya nggak bisa abang-abangku ya, karena itu tergantung sayanya gitu dan saya juga punya keluarga gitu abang-abangku ya. Terima kasih abang-abangku, selamat beraktivitas. Bye bye. JD Trade Channelnya YouTube Trader Pimula.